Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asdiqai wa ya ayuhat tullab wa ya ayuhat talamiz. Arju an takunu bi khair. Alhamdulillah. Wa ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channel Keluarga Jannah. Dan kali ini kita akan belajar bahasa Arab seperti biasa. Langsung saja. Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini, Bunda Al mau mengajak teman-teman semua, mahasiswa semua dan para siswa semuanya untuk belajar tentang kaidah bahasa Arab, yaitu tentang pembagian kata. Masih ingat kalau kata dasar dalam bahasa Arab itu ada 3 ya teman-teman? Apa saja yuk? Masih ingat nggak? Yang pertama yaitu isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim adalah kata benda. Kemudian fi'il adalah kata kerja. Kemudian huruf adalah kata selain isim dan fi'il. Ya, masih ingat nggak itu pelajaran yang lalu ya? Nah, sekarang Bunda Al akan mengajak teman-teman belajar tentang pembagian kata berdasarkan jumlahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya ada yang 1, 2, jamak, begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada seperti itu, teman-teman. Jadi, dalam bahasa Arab itu, pembagian kata berdasarkan jumlahnya itu ada 3. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar, mari kita mengulangi. Kemudian bagi yang belum, ayo kita belajar sama-sama. Apa saja? Jangan di-skip videonya, tonton terus. Dan jangan lupa subscribe dulu yang baru bergabung untuk channel Keluarga Jannah. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video dari Keluarga Jannah yang berikutnya. Dan Bunda ingatkan subscribe itu tidak berbayar ya teman-teman, alias gratis. Dan menolong siapapun yang punya channel. Jadi silakan yang mau menolong siapapun yang punya channel, ketika channel itu berada dalam kebaikan dan memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Monggo di subscribe teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai belajar bahasa Arabnya tadi. Yaitu tentang apa tadi? Ya, tentang pembagian kata dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya. Ada 3 tadi kan? Yang pertama adalah mufrad. Apa teman-teman? Mufrad. Mufradun. Diwakafkan, dibacanya menjadi mufrad ya. Kata mufrad itu bermakna tunggal atau satu. Nah, kata tunggal ini dalam bahasa Indonesia misalnya buku, ya satu buku gitu ya. Dalam bahasa Arab juga begitu. Misalnya kitabun, itu berarti satu buku. Qalamun, satu pulpen. Baitun, satu rumah. Madrasatun, satu sekolah. Kemudian rojulun, satu orang laki-laki. Mar'atun, satu orang perempuan. Kemudian babun, satu pintu. Nafizatun, satu jendela. Kursiun, satu kursi. Kemudian tilmidun, satu siswa laki-laki. Tilmizatun, satu siswa perempuan. Jadi mufrad itu adalah kata tunggal atau bermakna satu, teman-teman. Sudah paham ya? Ketika mendengar ada kata mufrad, berarti artinya satu atau bermakna satu atau tunggal. Nah, kemudian yang kedua yaitu tasniyah. Tasniyah, bisa ya, bisa. Tasniyah. Tasniyah
atau musanna. Itu adalah kata ganda atau yang bermakna dua, teman-teman. Nah, cara membikinnya atau cara membuat kata menjadi dua ini ada caranya, teman-teman. Yaitu tinggal ditambah alif dan nun di akhir kata tersebut. Contohnya tadi misalnya kitabun. Kitabun satu buku ya. Nah, ketika ditambah alif dan nun, maka menjadi kitabani, yang artinya dua buku. Kemudian babun, satu pintu. Ketika mau menjadikan dua pintu, berarti ditambah alif dan nun di akhirnya, menjadi babani, yang artinya dua pintu. Kemudian kursiun. Kursiun itu satu kursi ya, teman-teman. Ketika ditambah alif dan nun di akhir katanya menjadi kursiani, yang artinya menjadi dua kursi. Ya, bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa ya. Ini very easy, sahal jidan, sahlun jidan, mudah sekali teman-teman. Mufrad itu tunggal, tasniyah ini ganda atau bermakna dua. Nah, tadi caranya menjadikan dari mufrad ke tasniyah adalah ditambah alif dan nun di akhir katanya, ya. Nah, misalnya lagi, contohnya lagi, madrasatun. Itu artinya satu sekolah. Ketika teman-teman mau mengubah menjadi tasniyah atau musanna, maka ditinggal ditambah alif dan nun di akhir seperti tadi, menjadi madrasatani, menjadi dua sekolah, kayak gitu ya. Kemudian jami'atun, satu universitas. Ketika ditambah alif dan nun menjadi jami'atani, yang artinya dua universitas, begitu ya. Paham ya teman-teman, insya Allah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kata yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dalam bahasa Indonesianya yaitu jamak. Dalam bahasa Arabnya adalah jam'un. Jadi ternyata kata jamak dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab nih teman-teman, yang artinya banyak ya, lebih dari dua ya, lebih dari satu, lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, itu jamak atau jam'un dalam bahasa Arabnya. Nah, jamak ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari mufradnya. Ya. Misalnya, babun, satu pintu. Jamak dari babun adalah abwabun, yang artinya banyak pintu atau pintu-pintu. Gitu. Kemudian madrasatun, sekolah ya, satu sekolah. Jamaknya adalah madarisun, yang artinya sekolah-sekolah atau banyak sekolah. Kemudian kursiun, satu kursi. Jamak taksirnya, jamaknya adalah karosi, yang artinya kursi-kursi atau banyak kursi. Dan Bunda ingatkan teman-teman, jamak taksir ini kita tidak bisa membuatnya sendiri ya. Kita tidak bisa merubahnya karena emang sudah ada dari sananya teman-teman ya. Sudah ada dari aslinya gitu. Jadi kita nggak bisa bikin-bikin jamak taksir ini teman-teman ya. Itu contoh dari jamak taksir ya. Kemudian yang kedua yaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini adalah jamak yang berarti banyak untuk laki-laki teman-teman. Untuk muzakkar, namanya juga muzakkar ya. Dan dia misalnya begini, solihun itu artinya satu orang laki-laki yang soleh kan. Nah, ini kita bisa bentuk menjadi jamaknya teman-teman, orang banyak soleh atau orang-orang soleh gitu artinya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal ditambah wawu dan nun di akhir kata mufradnya tersebut. Contohnya, solihun tadi menjadi
solihuna, ya, solihuna. Solihuna itu artinya orang-orang soleh atau banyak orang soleh, gitu ya. Jadi itu namanya jamak mudzakkar salim. Dalam Al-Quran sering kita temui mukminun menjadi mukminuna, muslimun menjadi muslimuna, ya. Itu ada tambahan wawu dan nun di ujung atau di akhir katanya, maka dia menjadi jamak ya teman-teman. Tuh, itu jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu jamak muannats salim. Kalau tadi mudzakkar, sekarang muannas, yang berarti jamak untuk perempuan, ya. Orang banyak untuk perempuan, teman-teman. Jamak muannas salim, muannas itu kan perempuan ya. Nah, jamak muannas salim ini bisa kita bentuk dari mufrad yang tunggal, dari mufrad yang muzakkarnya. Ingat, bukan dari mufrad yang muannasnya ya. Nanti berbeda kalau misalnya dijadikan atau dibikin dari mufrad yang muannas. Jadi jamak muannas salim harus dibuat atau dibikin dari mufrad yang mudzakarnya. Caranya bagaimana? Tinggal ditambah alif dan ta ta'nis di ujung atau di akhir katanya. Contohnya, solihun tadi, ketika pengen kita membentuknya menjadi jamak muannas salim yang artinya para wanita solihah, ya. Jadi bukan dari solihatun, solihatun perempuan yang soleh kan ya. Nah, bukan dari situ, tapi dari mufrad muzakkar solihun. Caranya begini, tinggal tambah alif dan ta ya. Nah, solihun ditambah alif dan ta menjadi solihatun. Gitu. Bukan tak marbutah tapi tak ta'nis ya ujungnya ya, yang tak titik 2. Ya begitu. Nah, solihatun artinya wanita-wanita yang solihah atau banyak wanita solihah gitu. Hati-hati ya teman-teman. Ingat, jangan membuat atau menyusun jamak mudzakkar salim dari mufrad muannasnya, tapi dari mufrad mudzakarnya. Mufrad muannas itu misalnya solihatun ya, ditambah alif dan ta lagi jadi menjadi solihatatun. Nah, jadi menyalahi nanti teman-teman. Jadi enggak seperti itu ya. Dia adalah solihatun gitu. Jadi wanita-wanita solihah. Misalnya lagi tadi mukminun. Kita pengen ubah menjadi banyak wanita mukminah, menjadi alif dan ta di akhir, maka menjadi mukminatun, ya kan? Mukminun menjadi mukminatun, yang artinya adalah wanita-wanita mukmin atau banyak wanita mukmin gitu. Jadi mukminatun satu wanita mukmin, satu wanita beriman. Mukminatani dua wanita beriman. Mukminatun adalah banyak dari wanita beriman begitu. Kemudian muslimatun satu wanita muslimah. Muslimatani dua wanita muslimah. Muslimatun banyak dari wanita muslim begitu. Kalau mudzakarnya muslimun satu laki-laki muslim, muslimani dua laki-laki muslim, kemudian muslimuna banyak dari laki-laki muslim begitu teman-teman. Jadi Bunda mohon maaf ya ketika misalnya ada kedengaran ribut-ribut sedikit di luar. Biasalah anak-anak Bunda di jannah lagi pada main. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman semua, pembagian kata berdasarkan jumlah ada 3 tadi kan. Yang pertama yaitu mufrad, kemudian tasniyah atau musannah, kemudian jamak. Mufrad itu tunggal, tasniyah itu ganda atau bermakna 2, jamak itu adalah banyak ya. Nah, jamak lagi terbagi menjadi 3 teman-teman. Jadi kita sekali belajar pembagian kata dapat 2 materi nih hari ini ya.
Yang pertama yaitu jamak taksir, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim. Jamak taksir kita tidak bisa membuatnya atau tidak bisa membikinnya, tapi sudah ada dari sananya, ya. Nah, jamak mudzakkar salim kita bisa membuatnya dari mufrad mudzakarnya, tinggal ditambah wawu dan nun. Kemudian jamak muannats salim kita bisa membuatnya dari mufrad mudzakarnya, dari kata mufrad mudzakarnya maksudnya ya, dengan ditambah alif dan ta ta'nis, gitu ya. Insyaallah paham ya teman-teman? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini, pembelajaran kali ini. Namun Bunda pengen mengajarkan satu lagu, singkat sekali lagu ini kepada teman-teman semua. Mana tahu bisa dipakai atau bisa dinyanyikan. Dan ini Bunda dapat dari di pondok dulu ketika Bunda belajar di Mahat Al-Sigor Al-Islami di Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, teman-teman. Jadi lagunya begini. Ana maridun qalbi ma fi dawa'u illa habibi. Nah, ini untuk hanya sebatas gurauan, teman-teman. Jadi dia tidak ada tata bahasa yang sebegitunya di situ, namanya iseng-iseng gitu saat itu. Ana itu saya, maridun itu sakit, kolbi itu hati gitu ya. Soalnya itu kayak kurang tepat gitu itu kaidahnya, tapi ya untuk dinyanyiin enak sih. Ana maridun kolbi, saya sakit hati, mafi dawa'u, nggak ada obatnya gitu ya, illa habibi, kecuali kekasihku. Kalau saat itu sih Bunda merasanya kekasihku itu adalah mama bapak gitu di rumah ya, karena kan berpisah jauh dari Kalimantan dan Jawa Barat, jadi ngenangnya ya bapak sama mama, karena saat itu Bunda nggak ada mikir-mikir yang kekasih dan sebagainya ya waktu kuliah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai lagu ini, ya kalau menurut Bunda, kalau yang sudah jadi suami ya berarti kekasihnya istrinya. Kalau misalnya yang sudah jadi istri ya kekasihnya adalah suaminya, gitu ya. Nah, bagi yang masih bujang dan gadis, bujang dan dara, kasihnya ya orang tuanya, kesayangannya, ya kan? Nggak boleh tuh yang bukan muhrim, nggak boleh tuh pacar-pacarnya. Jadi melafazkannya itu ilah habibi itu, kecuali kekasihku tuh ya kekasihnya ya orang tuanya, saudaranya, keluarganya, gitu kan ya. Coba diulang ya. Ana maridun qalbi ma fi dawa'u illa habibi. Nah, kalau sesuai biasanya Bunda ajarkan ke anak-anak Bunda, jadi ilah yang habibi itu Bunda ganti, teman-teman. Diganti jadi begini. Ana maridun qalbi ma fi dawa'u illa bizikrillah. Bizikrillah, berzikir atau mengingat kepada Allah. Jadi nggak ada obat sakit hati itu selain berzikir kepada Allah, karena ada ayatnya alla bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hatimu? Makanya kalau mau dipakai sebagai habibi, tadi habibinya yang benar gitu ya kaidahnya. Nah, kalau diganti dengan bizikrillah juga itu lebih bagus lagi, teman-teman. Ulangi ya. Ana maridun qalbi ma fi dawa'u illa bizikrillah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa yang baru bergabung subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, nggak berbayar, dan membantu sekali bagi para pemilik channel, teman-teman. Terima kasih, mohon doanya semoga keluarga Jana bisa selalu memberikan kebaikan kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah belajar bersama Bunda. Kita tutup dulu dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.